Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa semuanya. Pada pertemuan ini kita akan mengawali kuliah manajemen perpustakaan. Namun pada pertemuan kali ini yang akan kita sampaikan adalah terlebih dahulu mengenal perpustakaan. Para mahasiswa semuanya, disadari atau tidak ya, bahwa perpustakaan itu adalah merupakan unit kerja yang mengemban tugas dan fungsi yang sangat mulia sekaligus strategis, juga ekonomis dan demokratis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, hal ini sebagaimana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam amanah undang-undang tersebut, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mempunyai sifat berakhlak mulia, kemudian sehat, mempunyai ilmu, mempunyai kecakapan, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, kemudian dijelaskan pula bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Dalam upaya meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan juga karya rekam. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, disebutkan bahwa perpustakaan itu adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Selanjutnya, pengertian perpustakaan menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 132 tahun 2003 bahwa perpustakaan itu adalah unit kerja yang memiliki sumber daya manusia, ruangan khusus, dan koleksi bahan pustaka sekurang-kurangnya terdiri dari 1000 judul dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis perpustakaan yang bersangkutan dan dikelola menurut sistem tertentu. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dewasa ini semakin cepat dan berpengaruh terhadap tingginya kebutuhan dan variasi informasi bagi masyarakat. Nah, kondisi ini memiliki arti penting bagi sebuah lembaga informasi, termasuk perpustakaan, untuk memenuhi variasi kebutuhan serta meningkatkan kualitas layanan kepada para pemustaka, khususnya para siswa. Nah, perpustakaan sekolah tentu tidak bisa berdiam diri pasrah dengan kondisi apa adanya, tetapi harus ada perubahan untuk mengorganisasi koleksi perpustakaan yang berbasis pengetahuan. Secara berangsur-angsur pengertian perpustakaan itu terus mengalami perkembangan bentuk dan jenis koleksinya. Nah, perubahan perpustakaan tersebut sesuai dengan perubahan zaman dan teknologi. Sebelumnya, bentuk perpustakaan itu berupa media kertas. Nah, kini berubah sebagai pusat sumber ilmu pengetahuan manusia yang direkam dan dimanfaatkan dalam berbagai bentuk media komunikasi, baik media tulisan, cetakan, rekaman, maupun elektronik.
Kemudian secara garis besar, pada sekarang ini terjadi perubahan pola pikir atau mindset terhadap perilaku dalam pengelolaan informasi, termasuk manajemen perpustakaan sekolah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Stuart dan Morgan. Dalam konsep tersebut yang dikemukakan oleh tokoh tadi, yang pertama dari segi sumber daya perpustakaan, bahwa koleksi perpustakaan hanya terdiri dari satu media dan sekarang berubah menjadi koleksi virtual atau digital. Yang kedua, dari segi jasa layanan, perpustakaan semula dalam gudang sekarang berubah pada pelayanan supermarket. Yang ketiga, dari segi pemustaka, perpustakaan yang dahulu hanya menunggu, maka sekarang perpustakaan dipromosikan kepada pengguna. Secara teknis, perpustakaan dapat diartikan kumpulan buku atau koleksi berbagai bentuk media komunikasi seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, brosur, film, mikrofilm, CD-ROM, kaset, dan juga video. Dalam era teknologi informasi saat ini, pangkalan data dalam media elektronik pun dapat dianggap sebagai koleksi perpustakaan. Berbagai media komunikasi koleksi perpustakaan ini atau disebut bahan pustaka dikumpulkan, diorganisasikan, dan diatur menurut sistem yang baku untuk digunakan bagi keperluan pendidikan, termasuk juga penelitian, serta bahan informasi dan rekreasi intelektual atau rekreasi sehat bagi masyarakat. Nah, sekarang mengapa perpustakaan itu sangat penting? Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perpustakaan itu merupakan jembatan peradaban bangsa. Yang kedua, perpustakaan itu merupakan lembaga yang mampu menyimpan warisan budaya bangsa. Yang ketiga, perpustakaan merupakan tempat untuk memancarkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, perpustakaan sebagai pusat P3IR, singkatan dari pendidikan, penyimpanan, penelitian, informasi, dan rekreasi. Yang kelima, perpustakaan sebagai sumber informasi bagi pemustaka. Kemudian yang keenam, perpustakaan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing bangsa. Nah, selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa upaya penyelenggaraan pendidikan yang baik, satuan pendidikan perlu didukung oleh sumber daya pendidikan yang baik. Satuan pendidikan perlu didukung oleh sumber daya pendidikan yang memadai. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Nah, setiap sekolah wajib memiliki perpustakaan sebagaimana diamanatkan undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pada pasal 42 yang menyebutkan bahwa sekolah wajib memiliki perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar yang amat penting yang memungkinkan para tenaga kependidikan dan peserta didik memperoleh kesempatan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan dengan membaca bacaan bahan perpustakaan
yang ada di perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah sebagai salah satu komponen dalam sistem nasional mengemban fungsi sebagai pusat kegiatan belajar mengajar, pusat penelitian sederhana, dan pusat membaca guna menambah ilmu pengetahuan serta rekreasi. Perlu terus-menerus dibina dan dikembangkan. Selanjutnya, dalam manifesto perpustakaan sekolah yang dikeluarkan oleh IFLA atau UNESCO tentang perpustakaan sekolah, menjelaskan kewajiban dan wewenang pembinaan perpustakaan sekolah, yaitu setiap pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan harus mengembangkan strategi, kebijakan, dan perencanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip manifesto ini.